Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu nafa'ana bi 'ulumihi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Khulasah Nurul Yaqin Ad-Durut Tsani, periode yang kedua, min hayatir Rasul, daripada kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ke-12, bid'u nuzulil wahyi, permulaan turun wahyu. Lama manakala balagatlah sampai ianya Nabi, dalam balagha marji'nya kepada Nabi. Manakala telah sampai ianya Nabi al-arba'ina, akan 40 min umri, daripada umurnya Nabi, ba'atha, niscaya mengutus akannya Nabi Allah oleh Allah, basyiran, akan sebagai utusan yang membawa kabar gembira, wa naziran, dan yang membawa kabar takut, wada'iyan, dan yang menyeru, ilal haqqi, kepada kebenaran, biiznihi, dengan izinnya Allah, wasirajan, dan lampu munira, yang menerangi. Manakala usia Rasulullah telah sampai 40 tahun, Allah mengutus beliau menjadi seorang rasul, basyiran. Beliau diutus menjadi rasul, yang mana rasul tersebut merupakan basyiran, membawa kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beribadat, yang ikhlas dalam beribadat, diberitahukan oleh beliau bahwa balasannya adalah syurga, kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat. Wa naziran, dan beliau juga pembawa kabar takut, ancaman-ancaman terhadap siksaan-siksaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wada'iyan, dan juga beliau menyeru kepada kebenaran. Ini merupakan tugasnya seorang rasul, itu da'iyan, menyeru kepada kebenaran. Oleh karena demikian, ulama-ulama, pendai itulah yang dimaksudkan bahwa ulama warasatul anbiya, karena tugasnya seorang ulama, tugasnya seorang pendai itulah menyeru kepada kebenaran, sebagaimana tugasnya seorang rasul dulunya di saat beliau masih hidup. Di saat beliau telah wafat, maka posisi beliau dilanjutkan oleh para penerusnya, yakni kalau sekarang adalah ulama. Wasirajam munira, biizni, dengan izinnya Allah, ya semua itu terjadi dengan izin Allah. Wasirajam munira, dan beliau sebagai lampu yang menerangi. Laksananya dunia ini merupakan suatu tempat yang penuh dengan kegelapan, yang kegelapan itu merupakan adalah kejahilan, kebodohan itu merupakan bandingan daripada perumpamaan daripada kegelapan. Kegelapan itu apa? Kebodohan. Beliau datang beliau menjadi penerang yang bisa menerangi seluruh alam. Hilanglah kebodohan. Wa qad budi al-wahyu birru'ya, dan sungguh dimulaikan akan wahyu birru'ya, dengan mimpi shadiqah yang benar. Pertama-tama beliau diberitahukan melalui mimpi. Fakana la yara syai'an, maka ada ianya Nabi la yara, itu tidak melihat ianya Nabi syai'an, akan sesuatu, fi naumihi, dalam tidurnya Nabi, illa, kecuali, tahaqqaqa, pasti ianya sesuatu, fi yaqzatihi, dalam terjaganya Nabi. Apapun yang beliau lihat di dalam mimpi, maka pasti hal tersebut benar terjadi di dalam beliau sadar, di dalam beliau terjaga. Apapun yang beliau lihat, itulah berbedanya mimpinya Rasulullah, berbeda dengan mimpi kita. Tsumma nazala alaihi ruhul amin, kemudian turun di atasnya Nabi ar-ruhul amin, oleh
oleh Ruhul Amin. Beliau merupakan Jibril. Siapa Ruhul Amin? Itulah Jibril. Wahwa padahal bermula dianya Nabi yata'abbadu, itu yang beribadat ianya Nabi fi ghari Hira, dalam gua Hira. Kemudian setelah beliau diberi aba-aba ataupun mukaddimah, pendahuluan dalam menerima wahyu melalui mimpi, kemudian barulah beliau didatangi oleh Jibril saat beliau telah sedang beribadat di Ghari Hira. Yata'abbadu ini fi'il mudhari', kita bisa mengartikan zaman hal sedang beribadat di dalam gua Hira. Ya di kala itulah turun ayat yang wahyu yang pertama, yaitu Iqra, bacalah. Rasul menjawab, saya tidak bisa membaca ya Jibril, saya tidak bisa membaca Jibril. Rasul pun dipeluk oleh Jibril, gemetar Rasul, kemudian dilepaskan oleh Jibril, kemudian Jibril pun berkata Iqra, bacalah. Rasul pun menjawab, saya tidak bisa membaca ya Jibril. Lalu Rasul pun dipeluk oleh Jibril. Kemudian Rasul pun gemetar. Setelah itu beliau dilepaskan oleh Jibril pun Jibril pun berkata Iqra, baca olehmu. Lalu berulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga ayat yang pertama kali diturunkan, hingga 5 ayat. Itulah beliau. Kenapa beliau tidak bisa membaca? Karena Rasulullah adalah seorang yang ummi. Ummi itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Namun jangan kita menganggap bahwa beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis itu merupakan suatu kekurangan. Malah itu merupakan suatu kelebihan, suatu mukjizat. Dikarenakan ilmu-ilmu yang telah dibukukan oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu semua merupakan hasil, itu merupakan dasarnya, sumbernya dari Rasulullah, dari ayat, dari hadis. Beliau memang tidak bisa membaca, namun walau beliau tidak bisa membaca, namun ilmu-ilmu yang sekarang kita baca asalnya, sumbernya dari beliau. Dan ini pun juga ketidakbisaan membaca beliau itu merupakan suatu keistimewaan, bukan suatu kekurangan. Karena untuk menolak dakwaan-dakwaan orang yang mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hasil dari bacaan di kitab-kitab terdahulu, di kitab-kitab orang-orang kafir. Maka karena beliau seorang yang tidak bisa membaca, dikenal dengan seorang yang tidak bisa membaca, maka tidak ada dakwaan tersebut. Nggak mungkin beliau baca di kitab-kitab agama lain, karena memang beliau nggak bisa membaca itu. Wa 'allamau kaifa yahdin nasa siratal mustaqim, dan mengajarkan ianya Jibril huwakannya Nabi kaifa yahdi, bagaimana memberi petunjuk akan manusia. As-siratal mustaqim ini maf'ul yang kedua dari yahdi, an-nasa maf'ul yang pertama. As-siratal mustaqim akan jalan yang lurus. Wa yurshiduhum, dan memberi petunjuk ianya Nabi hum akan mereka manusia ila tiba'i dinil qawim, untuk mengikuti ad-dini, agama al-qawim, yang lurus, yang benar. Di situ juga Jibril mengajarkan beliau bagaimana memberi wahyu, memberi petunjuk kepada manusia untuk berjalan kepada jalan yang lurus. Maka ini juga suatu pelajaran bahwa di saat kita ingin berdakwah, kita harus meminta tata caranya, bagaimana cara beradaptasi, bagaimana cara menyampaikan dakwah agar dan supaya dakwah kita bisa diterima dengan baik. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.